Coba katakan sebelah kiri kananmu. Tetap semangat. Saya ingin terus mengingatkan bahwa saudara semua tentang beberapa minggu ini Anda terus belajar apa yang diinginkan oleh Bapa kita. Sebagai orang yang berkata tanda kutip Kristen atau yang percaya kepada Dia yang kudus dan yang benar, apa yang harus Anda buat supaya Anda benar-benar berkenan sama Bapa atau benar-benar jadi Kristen? Sebab sekali lagi saya ingatkan, ada begitu banyak orang yang berkata dia Kristen, tetapi kehidupan kekristenannya itu tidak seperti yang dia katakan bahwa dia itu orang percaya. Katakan sebelah kiri kananmu, percaya itu bukan soal kata-kata. 1, 2, 3. Iya, bukan hanya bilang saya percaya, habis itu selesai. Tidak kakak, harus disertai dengan apa yang harus kau buktikan dari iman percayamu. Katakan sebelah kiri kananmu, kau selamat oleh karena iman, bukan karena perbuatanmu. 1, 2, 3. Ya, tapi imanmu harus kau buktikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Setuju, katakan amin. Lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan, lewat tingkah laku. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kalau mulutmu bilang percaya tapi hatimu ke setan, maka tingkah lakumu juga ke. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Oke. Itu saya sekedar ingatkan. Salah satu yang diinginkan oleh Bapa adalah penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara perhatikan ini baik-baik. Yang dikehendaki oleh Bapa adalah penyembah yang benar. Sekali lagi, jenis penyembahannya adalah menyembah di dalam roh dan menyembah di dalam yang benar atau kebenaran itu sendiri. Katakan sebelah kiri kananmu, penyembah yang benar. 1, 2, 3. Apa arti penyembah yang benar? Adalah mereka yang mampu apa? Mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan. 1, yang hidup. 2, yang kudus. 3, lihat sekali lagi, penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Ingat ini baik-baik. Bukan penyembah yang benar itu orang berbahasa roh baru disebut penyembah yang benar. Bukan sekarang lagi heboh orang berbahasa roh, jadi Anda langsung kira-kira lagi saya bicara, bukan. Sebelum itu kejadian kau tahu bicara dari 2-3 minggu lalu. Setuju, katakan amin. Jadi penyembah yang benar itu bukan orang langsung menyanyi gini, begini langsung berbahasa roh rame-rame. Ya suka-suka Anda, saya silakan. Tetapi yang diinginkan oleh Bapa yang harus kamu mengerti hari ini adalah bukan soal menyembah dalam roh, itu artinya harus bergosalalio atau berbahasa roh. Baru ini orang menyembah dalam benar, menyembah dalam roh begitu. Bukan itu, Kak. Penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan dia punya tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan sama Bapa. Setuju, katakan amin. Nah, jenisnya nanti kan kita bahas nanti di akhir-akhir. Ini kan belum, ini baru masuk kedua, kudus. 2 minggu itu 2-3 minggu ini kita bicara tentang hidup. Anda sudah tahu tubuh yang hidup itu seperti apa? Apa yang harus lu miliki? Apa yang harus lu lakukan kalau lu mau menjadi tubuh yang hidup? Semua kamu ini hidup. Katakan sebelah kiri kanan, kita ini hidup. 1, 2, 3. Tapi menjadi perbedaan di dalam diri kita ini adalah hidup itu atau kematian itu. Itu persoalannya. Karena ada ayat Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi aku mau mencela engkau. Kamu hidup, tetapi mati. Berapa banyak orang Kristen yang berkata dia hidup, tetapi sebenarnya dia mati. Kenapa hidup tetapi mati? Dia Kristen, dia hidup. Dia beraktivitas, dia bekerja, dia punya usaha, dia punya segala macam, bahkan dia punya pelayanan. Tapi dia mati sebenarnya. Kenapa? Hatinya busuk. Pikirannya tidak benar, tingkah lakunya juga tidak benar, saudaraku. Itu yang disebut dengan hidup tetapi mati. Orang kalau memiliki hidup di dalam dia pun diri yang hidup itu, maka semua di pikirannya juga hidup, perkataannya hidup, tingkah lakunya hidup. Bisa nangkap sampai sini teman-teman? Katakan sebelah kiri kananmu,
Oleh karena itu penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan tubuh. Kenapa tubuh begitu penting, kakak? Kamu lihat, kakak. Bapa menciptakan Adam dengan satu tubuh serupa dengan dia. Bisa nangkap sampai di sini, kakak? Dari awal Bapa sudah punya konsep yang luar biasa, kak. Konsepnya Bapa kudus adanya. Bisa nangkap sampai sini, kakak? Serupa dengan dia, kudus, hidup. Dia menghembuskan nafasnya jadi hidup. Bahkan di dalam diri Adam ada hidup itu. Dahsyatnya luar biasa, kak. Bisa nangkap sampai sini? Standarnya Adam, kakak, itu menjadi standarnya Bapa kepada Adam, itu membuat standar buat kamu dan saya hari ini. Sehingga Bapa menginginkan semua kita ini ada dalam satu posisi yang sama seperti Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Tubuh yang benar, kak. Tubuh yang memiliki hidup itu di dalam dia pun diri. Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, kata Roma pasal yang ketiga berkata, sebab manusia telah berdosa, telah jatuh dalam dosa, dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kan begitu? Manusia telah kehilangan hidup itu di dalam diri dia, kakak. Jadi Anda perhatikan, jadi semua anak manusia yang berkata dia Kristen, tetapi dia punya hidup, itu terus mengikuti keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu dan birahi, tidak memprioritaskan Bapa di dalam dia pun diri, berarti dia tidak memiliki hidup di dalam dia pun diri. Karena bukti orang Kristen itu memiliki hidup, di dalam tubuhnya yang hidup itu, kakak, ini hidupnya ada dua, kau makhluk hidup, dan hidup yang adalah yang memberi kehidupan, yaitu Bapa kita. Dia tinggal di dalam kamu enggak? Dia berkuasa penuh dalam hidup kamu tidak? Itu masalahnya. Karena ada orang yang bilang dia Kristen, tapi dia tidak memiliki hidup itu, kakak. Tingkah lakunya ke setan. Coba katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati. Katakan sebelah kiri kanan, hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Jangan kau jadi Kristen hanya omong saja di mulut. 1, 2, 3. Tapi tingkah laku sama kayak orang yang tidak kenal Tuhan. Masalah sedikit, cari dukun. Masalah sedikit kayak orang yang tidak punya iman. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Sakit itu doa sendiri. Omong kuat. Omong kuat. Kalau punya masalah, hadapi sendiri. 1, 2, 3. Kalau punya persoalan, hadapi. Toh setuju, katakan amin. Kadang-kadang ketemu jadi orang Kristen tapi kurang percaya. Katanya lu percaya, tapi kenapa tidak percaya? Mulut berkata lain, tingkah lakunya berkata lain. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Itu hidup tetapi mati. Bilang Kristen, mulut tukang cerita orang punama. Bilang percaya sama dia yang kudus dan benar, tetapi tukang putar balik. Coba lihat sebelah kiri kananmu, bertobat. Omong kuat sambil lihat muka itu, suruh bertobat semua. Bertobat. Bapak tolong saya, kasihilah saya. Dia tuh mengasihi elu dan saya, itu setiap hari, kakak. Bukan 1, 2 hari, setiap menit, detik. Dia mengasihi elu dan saya. Tapi kadang-kadang kita pun kurang ajar, ini terlalu kurang ajar. Coba lihat sebelah kiri kanan, berhenti sudah, stop. Omong sebelah kiri kanan, stop sudah. Stop tipu-tipu, stop omong kosong, stop sudah. Ngomong sebelah kiri kanan, stop sudah. Omong kuat, saya belum dengar suara nih. Saudara perhatikan baik, hari ini kita kudus lagi. Orang yang disebut penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan kakak, tubuh itu penting. Masih ingat ayat yang berkata bahwa tubuh dari Bapa, Bapa butuh tubuh. Ada yang tahu ayatnya? Ayo ingat. Kalau tidak ingat memang kamu ini memang dasar. Datang hanya cuma ini. Aku punya ragamu. Tapi tidak hatimu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan tubuh di sini, hati di tempat lain. Kasih tahu sebelah kiri kanan, bertobat. Nanti ketemu bapak nyanyi itu lagu mungkin atau apa, atau tiba-tiba lu berdoa begini terbersit itu lagu muncul. Aku punya ragamu tetapi tidak hatimu. Ini suara setan atau suara siapa? Kadang-kadang karena lu suka sekali lagu pop,
Kadang-kadang Bapak bisa pakai itu lagu-lagu untuk lu bisa bertobat. Karena lu suka lagu rohani toh. Pas ada masalah baru lagu rohani penuh. Pas ada persoalan baru status itu rohani dari ujung sampai ujung WA. Habis juga rohani toh. Tapi setelah selesai, sudah. Aku punya ragamu tapi tidak punya hatimu. Ada ayatnya, sudah dapat? Di mana? 1 Korintus berapa? Baca kuat. Kuat 1 Korintus berapa? Yang di belakang bingung. Ini 1 Korintus berapa? Yang di belakang juga hanya tahu pegang itu barang bodok dorang baru. 1 Korintus 16 ayat 6 ayat 13. Mega 6 ayat 13. Oke. Ayat 13 bagian B, lihat. Tetapi tubuh bukanlah apa? Untuk, baca kuat, 2, 3. Melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan, lihat-lihat, bacanya lebih kuat supaya kamu ngerti kenapa Bapak tuh sangat amat menginginkan tubuhmu. Oleh karena itu kau harus bisa memastikan kau punya tubuh itu benar-benar dalam posisi hidup, memiliki hidup, dalam posisi memiliki kekudusan, dalam posisi dalam perkenanannya Bapa. Kamu harus bisa memastikan lupung tubuh itu ada dalam posisi porsinya Bapa, standarnya Bapa, bukan seturut dengan keinginanmu, bukan seturut dengan pandanganmu. Please, Bapa kita ini menginginkan seperti ini. Lihat. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Tubuh ini bukan untuk hawa nafsu. Bukan untuk dipakai sebagai satu kekuatan birahi. Bukan, kamu lihat. Melainkan untuk Bapa. Dan Bapa untuk tubuh itu. Artinya apa? Bapa itu memperjuangkan kamu dan saya sedemikian rupa. Supaya kamu bisa kembali dengan selamat dalam keadaan tubuh. Tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, dan tubuh yang berkenan, kakak. Kamu pikir Bapak kita tidak berjuang supaya kau memiliki tubuh yang seperti yang diinginkannya? Dia berjuang, kakak. Makanya dia meninggalkan tempatnya yang maha tinggi, turun mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sama seperti Anda dan saya, mengosongkan dia punya diri supaya lu dan saya ngerti bahwa dia sangat menginginkan tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, tubuh yang berkenan. Dia sangat menginginkan, kak. Jadi orang Kristen jangan blow on. Jangan kamu hanya cuma terpana dan semua hal yang supranatural. Isi dirimu, penuhi dirimu dengan hikmat dan pengertian. Setuju, katakan amin. Supaya lu tahu mana yang kehendak Bapa, mana yang tidak. Supaya lu tahu mana ini jalan yang lurus yang menuju kepada Bapa, atau jalan yang lurus tapi menuju maut. Anda bisa membedakannya kalau Anda memiliki tubuh yang ideal, istilahnya gitu. Kalau sekarang kan tubuh ideal harus jangke beta gini, perut buncit, kan sudah ideal tau. Harus kasih turun badan lagi. Kan sispek harus kotaknya 6 atau 9. Kayak gitu, ya kan. Ototnya harus oke, minimal di pumban. Pokoknya bagus lah. Itu menurut orang dunia. Ada di belahan dunia yang lain, buncit itu adalah yang terbaik. Perut buncit adalah yang terbaik. Ada yang lain lagi. Telinga panjang adalah yang terbaik. Ada yang lain lagi, bibir memble begini, besar begini. Itulah yang paling cantik dan ganteng. Jadi ukuran orang itu, tubuh yang baik apa, segala macam, suka-suka orang. Tapi Bapa punya ukuran sendiri, kak. Dan kamu dan saya percaya sama dia. Maka kamu harus mengikuti aturannya dia. Jangan kau pakai konsepnya elu. Sudah terlalu banyak manusia punya konsep yang membuat orang tidak mampu mengenal Bapa dengan benar, kakak. Baca Alkitab, membangun konsep sendiri. Seharusnya lu duduk diam di kaki Bapa, mendengar suara Bapa, karena Bapa masih bisa bicara sampai hari ini kepada setiap mereka yang mau mengasihi dia sungguh-sungguh. Jadi bukan di zaman Nabi sana, bukan di zaman Rasul-Rasul, sampai detik hari ini dia masih tetap bicara sama setiap orang yang mau duduk diam, dengar suaranya. Bapa bicara dong, bicara dia pasti. Kan tergantung kamu punya waktu dengan dia atau tidak. Amin. Nah, katakan sebelah kiri kananmu, tubuhmu sangat penting buat Bapa. 1, 2, 3. Oleh karena itu jangan sampai tubuh ini
dipergunakan untuk percabulan. Kalau dikatakan percabulan itu kan banyak. Persinahan, percabulan itu kan satu pengertian. Orang yang bersetubuh belum waktunya, orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau percabulan ada di sisi yang lain, yaitu penyembahan berhala, kakak. Jadi disebut dengan penyembahan berhala atau percabulan. Jadi penyembahan berhala atau percabulan. Percabulan sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala tuh banyak, kak. Dulu, kamu harus ingat, orang menyembah berhala tuh pergi di batu, songgo-songgo begini. Pergi di bawah pohon, kemudian songgo-songgo. Pergi di air, songgo-songgo. Pergi di laut, songgo-songgo. Dulu, orang sebut berhala, langsung orang punya pikiran itu, ya di batu kayu dong. Tapi sekarang ada berhala modern, kak. Yaitu lu mengidolakan manusia lebih daripada Bapa. Bisa nangkap sampai sini? Itu berhala modern, kak. Lu mengidolakan manusia lebih daripada penciptamu yang menciptakan manusia. Siapa idolamu di bumi ini? Blackpink. Siapa idolamu di bumi ini? Tulus. Siapa idolamu? Siapa lagi? Roma. Siapa idolamu? Manchester United. Siapa idolamu? Jadi setiap hari Manchester saja. Setiap hari kalau Roma kalah bilang gini, sekalipun lu kalah tetap Roma lu di hatiku. Jadi kasih tau sebelah kiri kan lu gila. Roma yang kasih makan lu. Manchester yang kasih makan lu. Itulah berhala-berhala modern, teman. Orang bisa mete berjam-jam nonton sekalipun kalah. Lu kalau memang lu fans itu cukup lu pas di penggol saja lu nonton. Besok pagi toh enak kakak. Itu idola yang membuat katong doa sone mau. Tapi kalau nonton ini Manchester United, ini Roma ini, su tahu kalah. Tapi masih paksa diri untuk nonton. Ini orang berdoa topang. Ya kalau lu betul-betul fans berat, masuk di hadirat Tuhan, doakan ini pemain-pemain dorang. Salah, tanya di yang fans ini. Lu sana ada kerja lain, berdoa supaya menang, berdoa supaya mereka bertobat sungguh-sungguh, jangan melanggar perintah Bapa. Setuju katakan amin. Bukan Bapa tolong dulu, ini beta sutaruhan, ini beta. Itu lu borok. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, itu berhala modern kakak. Berhala modern satu juga pekerjaan. Pokoknya dia gila kerja. Segala-galanya kerja. Tiada hari tanpa kerja. Itu berhala. Tadi kan mengidolakan manusia. Makanya ada acara di RCTI namanya apa? Indonesian Idol, American Idol. Idol itu kan bahasa Indonesia bilang berhala. Berhala Indonesia. Berhala. Hanya bahasa gaulnya idol. Tapi sebenarnya berhala. Berhala Amerika. Berhala lagi goyang-goyang. Ini berhala lagi goyang. Berhala lagi menyanyi-nyanyi. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati dan berhala di sekelilingmu. Yang berikut berhala teknologi, kak. Bangun pagi bukan cari Alkitab tapi cari lihat status. Kas naik status. Buka FB. Coba lihat sebelah kiri kanan. Berhala. Pokoknya segala sesuatu yang lebih daripada Bapa itu disebut berhala. Sedangkan tubuh yang Bapa mau bukan untuk percabulan, bukan untuk berhala, kak. Tubuh untuk Bapa, Bapa untuk tubuh. Jadi ingat, camkan itu di otak. Ada amin? Hidup, kamu mengerti. Untuk kamu bisa memiliki hidup, salibkan daging kamu. Saya ingatkan terus, tidak ada orang yang memiliki hidup kalau dia tidak menyalibkan dia punya diri sendiri. Salibkanlah daging kamu. Bukan sebentar kau pulang pisiku mana di tempat paling bukit paling tinggi, lu mulai paku-paku sudah. Lu mulai paku-paku, kemudian lu mulai kasih gantung di atas bilang gini, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu Bapak. Bukan itu, kak. Tapi engkau mampu mengelola Anda punya tubuh ini supaya tidak takluk kepada keinginan yang tinggal di dalam tubuh kamu. Kamu harus bisa orang muda. Dengar baik, ada satu kata yang menarik. Kamu orang muda, kamu mengenal Bapa saya. Kamu itu kuat karena firman itu tinggal di dalam kamu. Dan kamulah yang mengalahkan. Kalau kamu itu orang muda dan ada sabda Bapa tinggal di dalam kamu, kamu menjadi kuat dan kamu mengalahkan si jahat. Kalau kamu sampai detik ini masih bilang gini, beta parah kak.
Beta mau berdoa, beta penghidup, beta, Tuhan tahu supaya justru semakin lu buruk, semakin lu sudah tidak ada apa-apa, semakin lu terpuruk, lu datang cari dia. Dia sangat bersyukur, begitu Kak. Kamu lihat ada anak yang terhilang, dia sudah menghabiskan uangnya, tapi dia datang, papanya masih tetap terima dia dengan sukacita. Ada amin. Dan bikin pesta 10 kali lipat lebih dahsyat daripada kakaknya atau saudaranya. Kakak, Bapak sangat menginginkan tubuh itu. Kalau tubuh ini kau merasa rusak dan kau datang untuk diperbaiki, kakak, Bapak terima dengan sukacita. Karena memang Bapak menginginkan tubuh kamu. Setuju katakan amin. Oleh karena itu jangan biarkan tubuh ini untuk apa? Iya dong, bukan untuk percabulan, tapi untuk siapa? Untuk Bapak, dan Bapak untuk tubuh kamu. Setuju katakan amin. Kasih mati daging. Setuju katakan amin. 2, kudus. Kudus itu artinya apa? Memisahkan diri atau terpisah. Katakan sebelah kiri kananmu. Kudus artinya terpisah. 1, 2, 3. Jadi kalau ada, saya singgung kemarin toh, tiba-tiba lu pacaran dan dalam perjalanan itu tiba-tiba putus, artinya memang Bapak ingin menguduskan kamu dengan cara memisahkan yang daging dengan kau. Amin dulu. Jadi kalau ada yang putus-putus pacar begini, hari ini bersyukurlah, berarti Bapak sedang menguduskan kamu. Jadi kalau dia sedang menguduskan kamu, lu jangan pisorong diri lagi dengan dunia ini, kemudian mengotori diri kamu. Nah boleh. Kamu harus lihat dari sisinya Bapak, bahwa dia sedang menguduskan kamu. Kalau kamu sudah putus pacar. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan menginginkan sudah yang berlalu. Yang berlalu sudahlah berlalu. Yang baru sedang dalam perjalanan. Ada amin? Atau memang yang lama sudah pergi, yang baru itu memang Tuhan tahan begitu. Tujuan untuk apa? Untuk engkau benar-benar memiliki satu kedewasaan yang penuh, supaya engkau tidak lagi seperti yang dulu. Karena dia memisahkan kamu untuk menguduskan kamu. Karena kata kudus artinya apa? Terpisah. Katakan sebelah kiri kanan. Kudus artinya apa? Kasih tahu dulu, terpisah. Berarti memisahkan diri dari dunia ini. Makanya ketika Bapak kita turun ke bumi ini kakak, menjadi manusia, itu manusia yang tidak berdosa kakak. Dalam keadaan kudus, semua Bapak kita tinggalkan. Tetapi kekudusan tetap ada pada dia. Makanya ketika dia datang ke dunia, dunia tidak mengenalnya. Dunia menolak dia. Kenapa? Memang dia bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti kamu dan saya. Ketika kamu berkata kamu mengenal Bapamu, ketika kamu berkata kamu percaya kepada dia, ada satu kemungkinan besar dunia akan menolak kamu. Kenapa? Dunia dengan sendiri akan memisahkan dirinya dengan kamu. Dan kamu harusnya memisahkan diri, sadar diri. Kalau dunia sudah menarik dirinya jauh-jauh dari hidupmu, jangan lu kota soso. Dunia mari datanglah, dekatlah. Saya susah kalau tidak ada di dunia ini. Jadi kalau hari ini kau tidak ada kawan, puji Bapa. Hari ini kau dikucilkan, haleluya. Artinya apa? Bapak kita sedang menguduskan kamu. Setuju katakan amin. Bukan orang tidak suka dengan kau karena kau ikut Bapak. Kemudian kau mulai begini, Bapak inikah? Saudara kata lain, inikah saja. Saya jadi Bapak bilang, mau apa? Lu sudah tahu ikut saya model begini, lu mau ikut? Ya resiko, tanggung masing-masing. Ada amin kakak? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Jadi kalau dia sedang memisahkan kamu, jangan kau mulai menangis, potong-potong leher, potong-potong tangan, gitu, gunting-gunting tangan, kayak gitu. Kemudian mulai foto, lu kembali atau sonde. Kemudian mulai berusaha untuk mengingat masa lalu. Dalam kesepian, loneliness kan itu tuh mengingat masa lalu tuh. Kepingin sekali ke sana, kepingin mengulang lagi. Dia sedang memisahkan elu. Jangan lu paksa diri kembali ke sana. Kalau dia sementara menarik kamu, jangan memberontak. Jangan bilang ini, lepaskan. Sonde boleh. Kalau dia sudah memisahkan kamu, mungkin itu kasar. Mungkin dengan cara yang lembut, lu harus sadar kakak, sedang dia menguduskan kamu. Karena kudus itu artinya memisahkan kak. Kau sudah mau teken kontrak, tiba-tiba batal. Artinya apa?
Kau tidak tahu bahwa dengan kau tekan kontrak hari ini akan terjadi sesuatu yang bisa membuat lu masuk penjara di sana. Jadi kalau hari ini tiba-tiba batal, lu harus tahu bahwa dia sedang memisahkan lu dari dunia ini. Jangan lu menyesal satu hari. Sonde ini jadi nah. Tiba-tiba 1 tahun kemudian gara-gara itu proyek yang hampir lu tanda tangan, semua orang di situ masuk penjara. Pasti lu bilang gini, untung. Kemarin lu bilang, hais. Sekarang lu bilang untung. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau dia sedang memisahkan, itu artinya dia sedang menguduskan diri kamu. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi saya ingatkan. Kalau dunia ini sedang membencimu, kalau dunia ini tanpa kamu sadari sedang menjauh darimu, jangan kau paksa untuk menarik dunia itu datang kepada kamu. Karena ketika dunia itu datang kedua kali kepada kamu, itu sama seperti satu rumah yang dibersihkan dan tidak ada penghuninya. Maka roh jahat itu akan memanggil 7 roh lebih jahat, akan masuk dan menguasai hidup kamu. Artinya apa? Kalau lu sudah dalam keadaan yang stay di sini dengan penciptamu, jangan lu bermain-main kakak. Karena dia punya setan lebih jahat 7 kali lipat. Lu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dengan penciptamu. Hati-hati kakak. Kalau dia sedang menarikmu, dia sedang memisahkanmu. Bahkan mungkin kau lihat dunia sedang menjauh darimu. Engkau sedang dikuduskan oleh Bapa. Ada amin kakak? Ada amin? Amin. Coba buka dulu 1 Korintus yang kemarin. 2 Korintus. Ayat 17. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Sabda Bapa. Dan janganlah menjamah apa yang maka aku akan menerima kamu. Lihat, dia suruh keluar, tapi kalau lu masih paksa ambil lagi yang najis, lu sudah layak di hadapan Bapa. Kalau dia sedang memisahkan elu, contoh, lu nih suka lihat yang telanjang-telanjang misalnya, tiba-tiba satu kota Kupang ini mati lampu, listrik, lu jangan nyasal dong. Artinya apa? Dia sedang menguduskan matamu. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai sini? Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Teman bilang begini, di sini ada yang manis-manis. Lu bisa datang sekarang kok. Yang manis-manis itu bentuk apa? Semua bentuk ada. Mari datang untuk mencoba yang manis-manis. Oke, on the way. Pas mau on the way begini, motor rusak, ban pecah, pas starter begini, oli kering. Lu jangan berusaha bilang begini, weh lu jemput beta dulu. Jemput beta dulu. Kalau lu sudah tahu model begitu, artinya dia sedang memisahkan dirimu dengan semua hal yang tidak benar, kakak. Kalau dia sedang memisahkan kamu, jangan kau pergi raba apa yang najis lagi. Atau apa? Mau mengingat-ingat masa lalu yang begitu menyenangkan ini daging. Yang membangkitkan hawa nafsu dan birahi. Ngapain? Kalau lu masih mau meraba yang najis, aduh, lu tidak akan pernah bisa diterima oleh Bapa. Bagaimana lu bisa mempersembahkan luput tubuh yang kudus? Sedangkan tiap hari Minggu lu pergi gereja. Bawa luput tubuh pergi gereja. Menyanyi, dengar firman, pulang. Mau popok orang kalau bilang, untung ini hari Minggu. Hari Senin betul 11-an lu. Ini tubuh kudus, Kak. Bukan semua salah soal hari Minggu atau pulang dari persekutuan doa baru kudus itu naik. Kemudian pulang dari ibadah, kudus turun. Hari Minggu kudusnya agak setengah, Kak. Hari Minggu agak naik. Orang mau tempel yang juga aman sah, berpulang ibadah. Apalagi baru pulang gereja sedia mau untuk perjamuan kudus besok. Weh, dia pun jaga kudus itu tempel juga. Dia kasih sini, Kak. Belum puas dia kasih testa. Dia kasih dia pembadan kalau lu pukul. Tapi itu dendam membara. Setelah habis dia perjamuan baru dia lapisan lu ulang. Saudara perhatikan sekali lagi, gampang untuk kamu mengerti. Jadi ada hal-hal sederhana yang terjadi dalam ketong pun diri yang harus ketong mengerti dengan cara pandang Bapa. Dia sedang memisahkan ketong.
Kadang-kadang menyakitkan. Ya, karena ketemu daging kepinginnya itu. Tetapi dia memisahkan dengan caranya. Ada yang lembut, ada yang keras dan kasar. Tapi kamu harus berpikir, dia sedang memisahkan kamu. Oleh karena itu, jangan coba-coba lihat dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, itu targetnya. Tubuh untuk Bapa, Bapa untuk tubuh. Ketika kamu datang, dia bilang, aku terima tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada aku. Saya nangkap sampai sini teman? Oke, buka lagi. Kita main ayat ini hari. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 kita kasih habis dulu ini. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Semua orang kan lihat saya, semua pendeta, hamba Tuhan, semua yang melayani Bapa itu selalu bicara, lakukan kehendak Bapa. Nah, ini waktu-waktu kita sedang bicara tentang kehendak Bapa. Bukan kehendak manusia, bukan keinginan manusia yang manusia rangkum dalam satu yang kelihatannya rohani. Jadi padahal sebenarnya itu kepentingan manusia. Kalau kepentingan Bapa model begini, Alkitab lurus-lurus. Oke. Mari kita baca. 2, 3. Karena ini pengudusanmu. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Pengudusanmu. Inilah kehendak Bapa, yaitu apa? Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu, omong kuat, supaya apa? Titik, ketong di situ dulu. Nanti pulang kamu baca-baca ke bawah. Pengudusan seseorang yaitu menjauhi percabulan, semua yang menajiskan kamu. Tadi kan saya sudah jelaskan, percabulan bisa juga bicara tentang seksualitas, hawa nafsu dan birahi. Bisa juga bicara tentang penyembahan berhala. Penyembahan berhala, ada penyembahan berhala kuno, ada penyembahan berhala modern. Yang tanpa disadari oleh semua anak muda, dia sedang memberhalakan sesuatu. Dia sedang bercabul dengan sesuatu. Bahkan kalau Anda terlalu mengidolakan diri Anda sedang bercabul dengan diri Anda. Jadi dalam diri kita hanya Bapa benar-benar Kak. Kalau orang terlalu mengidolakan diri sendiri itu, orang omong dia sedikit tersinggung. Orang nasihat sedikit, lu sendet apa-apa. Orang togor sedikit tidak mau. Coba lihat sebelah kiri kananmu, bertobat. Kadang-kadang sudah rasa besar, tiba-tiba anak kecil satu datang bilang begini, Kak bertobat ya. Coba Anda yang merasa besar, Anda yang merasa sudah pelayanan sekian tahun, tiba-tiba ada anak satu ini, tiba-tiba dia begini, bilang gini, kakak bertobat ya. Langsung bilang gini, lu ini siapa? Lu tahu saya kosole? Saya tidak tahu kakak ini siapa. Hanya saya mau kasih tahu lu, saya ini siapa? Kakak siapa? Pendeta, oh Tuhan suruh kakak bertobat. Kalau Tuhan tidak bicara sama saya, lu ini dari setan. Kan banyak hamba Tuhan mulai begitu. Ada orang yang tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus, kemudian Bapak bicara sama dia, kemudian dia pernah, kan ini kesaksian hidup saya. Ada anak-anak yang kita bina di sini, kemudian kepenuhan Roh Kudus, dia kepenuhan dalam satu gereja yang besar di kota. Kemudian Tuhan suruh bicara sama itu gembala sidang di situ. Saya bilang begini sama dia, Tuhan yang ngomong sama lu? Iya kakak. Dia ngomong toh. Dia beranikan diri, padahal orang paling takut ini gembala sidang. Dia bilang gini, Bapak minta waktu bisa? Iya adik, kenapa anak? Bapak Tuhan suruh bertobat sungguh-sungguh. Bapak buat ini, Bapak buat ini, Bapak buat ini, Bapak buat ini. Bapak Tuhan muka merah, karena antara ya atau tidak. Kemudian untuk mengelabuinya dia bilang begini, kalau Tuhan belum bicara, saya rasa adik ini omong tersalah. Oh terserah Bapak mau omong apa sama saya. Yang penting saya apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Tuhan, saya omong dengan Bapak. Ini Bapak bilang gini, lu pulang sudah sekarang, pulang. Tidak usah datang lagi. Kenapa bisa terjadi? Selalu mengidolakan diri. Saya besar, saya sutenar, saya hamba Tuhan besar. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Di hadapan Tuhan tidak ada hamba Tuhan besar dan kecil. Di hadapan Bapa itu hamba Tuhan yang hidup berkenan dan kudus saja.
Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kan, di hadapan Bapa yang ada itu hamba Tuhan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tidak ada hamba Tuhan besar dengan jam terbang keliling dunia, dengan hamba Tuhan yang di kampung hanya cuma makan pisang goreng. Perpuluhan jemaat hanya cuma apa? Babi 1 ekor. Lumayan babi 1 ekor ya. Ayam, pisang 1 tandan. Saya pernah alami itu di Rote kakak, betul. Di Sabu juga. Perpuluhannya bawang merah kakak. Tidak ada uang, saya di Sabu itu dapat bawang merah. Saya pikir-pikir saya mau makan bawang merah ke apa? 1 kantong, 1 karung, dapat beras, dapat padi. Itulah Bapak, unik ya. Jadi bukan hamba Tuhan besar itu karena dia di kota, punya uang banyak, keliling, tidak. Kembali lagi. Kudus itu penting tidak kakak? Bapak sangat menginginkan tubuhmu yang kudus. Kalau kamu mau jadi penyembahnya Bapak. Sekali lagi, penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan ini tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kudus, tidak boleh ada yang namanya percabulan kakak menguasai. Tidak boleh ada hawa nafsu dan birahi yang menguasai kamu kak. Kenapa? Kamu lihat alasan, saya kasih kamu Efesus 1 ayat 4. Yang terakhir. Karena ada yang sobat-sobat bilang kak kami sudah lapar. Kenapa Bapak sangat menginginkan kamu itu? Menginginkan tubuh kamu. Lihat. Kamu lihat Efesus 1 ayat 4. Sejak dari mulanya Bapa telah menetapkan kamu. Baca 2-3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum supaya apa? Ada amin kakak? Makanya Bapa sangat menginginkan tubuh kamu. Makanya jangan tergiur dengan ini dunia. Jangan lupi maka dodoto dan maka rarapak dengan ini dunia kakak. Kalau dia sudah memisahkan kamu, jangan lupi raba yang najis lai. Kalau dia bilang jangan ada berhala, jangan lagi. Hanya ada Dia yang Dia mau dalam diri kamu. Setuju katakan amin. Itu kudus kak. Selamat praktek selama 1 minggu. Pikiran dijaga, hati dijaga. Ingat sekali lagi, pikiran adalah tempat pengontrolan. Hati adalah tempat menyimpan segala sesuatu. Kalau ini kudus, maka pikiran akan menjadi kudus. Pikiran yang kudus akan mengontrol seluruh tubuhmu menjadi kudus. Maka itulah yang menguduskan kamu. Tapi kalau dalam hatimu kau menyimpan semua yang tidak benar, maka pikiranmu menjadi tidak benar. Maka pikiran ini akan mengontrol seluruh tubuhmu. Dan itulah yang menajiskan kamu. Maka mulai dari sekarang, di hatimu tidak boleh ada yang namanya Roma, Manchester United. Tidak boleh ada yang namanya Tulus, Blackpink. Tidak boleh ada yang namanya apa lagi? Dewa 19, Slang, apalagi Bob Marley. Semua swang gila ini semua yang kamu idolakan dalam hati hanya cuma Dia yang kudus dan yang benar kakak. Mungkin kau bilang begini, itu kak dong yang rohani. Yang rohani ini yang bawa lu masuk surga atau tidak kak? Karena manusia hidup tidak selamanya. Atau di sini kan, entah kapan kamu semua akan dipanggil Bapa. Jadi kalau masih ada di dunia ini, ada orang punya prinsip terakhir. Hidup ini 1 kali sah. Nikmati semua yang ada di dunia ini. Karena hidup ini 1 kali saja. Hidup ini bukan 1 kali sah kak. Setelah lu hidup di dunia ini, lu akan hidup lagi di satu tempat yang lain kak. Di tempat yang lain itu menentukan kau hidup di mana. Itu selama lu hidup di bumi kak. Jadi kalau lu hidup mabok-mabokan, pesta, pora, segala macam hal yang duniawi, lu senang. Soalnya mau berdoa tapi mau jalan-jalan. Soalnya mau berdoa tapi mau senang-senang. Happy day. Kan berdoa ini kan sunyi sepi sendiri dalam ruang 3x3. Tidak ada orang yang lihat. Lu mau foto, lu mau kena tempel dari malaikat. Lagi penyembahan, lagi menyembah, lagi live. Ini kadang-kadang banyak hamba Tuhan ini sementara berdoa juga pegang-pegang handphone kemudian live. Orang ada bahasa roh di sebelah.
Orang ada bahasa roh, di sebelah dia ada main, dia hanya bilang amin, haleluya, amin. Tapi ada live. Beta bilang, hei munafik. Kasih tahu sebelah kiri kan, lu bilang astaga. Tapi itu yang terjadi dalam dunia kekristenan Kak sekarang. Ada banyak orang yang bilang melayani dia, tapi kadang-kadang nih media sosial ini menjadi ajang untuk supaya dia diperkenalkan. Hei, yang angkat kita nih Bapak, bukan media sosial. Gila kok. Kasih tahu sebelah kiri kan, bertobat. Jadi kalau kau berdoa tidak boleh selfie, tidak boleh juga video. Kalau lu olahraga zumba setiap hari Sabtu boleh, silakan. Lagi enjoy itu oke. Coba lihat sebelah kiri kananmu, memang enak. Di hadirat Bapak lagi, haleluya Bapak engkau baik. Halo kawan. Ya saya baru lihat tadi teman saya, baru mau masuk nih ada teman saya live. Orang lagi bahasa roh di sebelah. Kita bala. Di sebelah ada bahasa roh ini. Dia lagi live, Paul lagi live. Baru dia bilang gini, amin. Habis dia mulai di mata begini. Sambil lihat handphone. Beta bilang ini hamba Tuhan. Kalau memang belum tenar, tidak usah cari tenar. Setuju katakan amin. Jangan bikin aneh-aneh hidup ini nih. Nanti jemaat dong bilang apa sampah kita. Betul tidak toh? Kasih tahu sebelah kiri, kamu nih hamba Tuhan juga. Jadi hati-hati. 1, 2, 3. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kamu semua nih hamba Bapak. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya orang yang jadi pendeta, penginjil, sekolah Alkitab. Kau juga termasuk. Jadi kau jangan lagi doa-doa juga lu live Saya dapat. Saya cuci lu memang saat itu, bukan hanya cuma di alam nyata, alam roh juga kita cuci. Jadi bertobatlah kamu, setuju katakan amin. Ya ini handphone ini jadi berhala betul-betul Kita sedang bercabul dengan teknologi ini, digital ini. Hati-hati teman-teman. Tidak semua hal itu harus dikasih naik di dunia maya Kak. Namanya sudah bilang dunia maya. Semuanya tipu-tipu. Ada orang yang mesrahnya dalam keluarga. Foto pagi, siang, sore, malam ini bermesraan dalam keluarga. Padahal kenyataannya Pak Poko tiap hari. Lari, suami lari. Dapat di tengah jalan ditempelin pakai batu. Baru begitu bilang gini, inilah keluarga yang dikaruniai oleh Bapa yang kudus. Astaga, beta mau bilang lu tipu. Kasih tahu, banyak yang di media sosial yang selalu senyum, sebenarnya dia sedang menangis. Yang berkata bahwa aku bahagia hari ini, sebenarnya itu lagi mau minta mati. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan jadikan media sosial berhala buat kamu. Karena kamu sedang bercabul dengan media sosial. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Ya karena kita live ini saja. Ya lain dah. Ya karena ada barang jadi pakai. Soalnya ada barang ya jual. Soalnya mau live ya jual aja semuanya. Mau orang kenal kok tidak kenal, farek di situ. Kemudian saya live ini kenapa? Karena ada banyak permintaan anak-anak yang di luar. Bahwa kami juga kepingin lihat kafe pemuka, hot balai. Saya bilang, nanti pas datang Kupang baru lupa. Sonde, justru karena lihat selalu ini, kata mau lihat dan kata mau datang kok ketemu. Ada yang mau ketemu saya puasa 7 hari. Saking takutnya. Saudara, mari penyembah yang benar itu adalah mereka yang mampu mempersembahkan tubuh ini Kak. Bukan soal lagu yang bagus, suara yang indah, yang bisa membuat kau punya bulu badan berdiri sampai kepala besar. Atau sampai lu merasa bahwa ada air yang dari sorga yang dingin, kemudian menyirami kau punya badan, kemudian lu gemetar-gemetar dan jatuh. Kemudian lu bangun, langsung keluar, langsung pergi ke kolam. Katakan sebelah kiri kananmu, ya belajarlah dalam Alkitab baik-baik supaya kamu tahu mana kehendak Bapa, mana yang tidak. Ada amin? Sebab dari buahnya lah kamu akan tahu ini dari Bapa atau tidak. Bukan dari soal kemegahan panggung Kak. Bukan soal lighting yang bagus Kak. Bukan soal penampilan pemain musik yang begitu gagah dan perkasa. Bukan soal penyanyi-penyanyi yang mengeluarkan suara yang merdu, punya vibrato yang begitu luar biasa. Wow, saudara, bukan itu yang Bapak cari. Bapak mau tubuhmu yang sederhana ini Kakak. Bapak mau tubuhmu dalam posisi hidup
tubuhmu dalam posisi kudus dan tubuhmu dalam posisi berkenan. Itulah penyembahan yang sejati atau disebut ibadah yang sejati, Kak. Katong bukan cari ibadah yang bagus, Kak. Bukan harus lighting. Teman saya dari salah satu gereja besar, gembalanya datang di sini. Udah lihat pertama apa? Lampu, Pak, lampu. Wih, ada lampu. Beta bilang, satu sah ibu dan Pak, satu sah. Wih, dia bilang, wih, ada lampu. Biar mati, buat apa lampu, Pak, Ibu? Supaya dong tahu berarti, oh ini bagus, medianya oke lah. Biar mati media gue oke. Ya ini kok sudah lampu-lampu nih bagus nih. Ya bisa mengangkat nih, mengangkat ya. Saudara, itulah ketika seseorang menganggap ibadah itu adalah satu aksesoris yang menjadi utama. Bukan lagi menjadi utama itu tubuh yang harus dipersiapkan untuk kepada Bapa. Mari teman-teman, kamu di sini dilatih untuk mempersembahkan tubuh menjadi tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Tubuh yang kudus dan tubuh yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Tundukkan kepala.